guys, kembali lagi di Mimin Ceritaku. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film India yang berjudul Dadak. Film ini mengisahkan tentang seorang pria miskin yang menyukai anak dari seorang politikus yang kaya raya. Hubungan keduanya tentu ditentang oleh kedua orang tua mereka, terutama oleh orang tua sang gadis. Namun hal itu tidak membuat mereka pantang menyerah. Gadis itu bernama Partavi, sedangkan sang pria bernama Madu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu. Film dimulai dari seorang pria yang bernama Madu sedang mengikuti perlombaan makan. Teman-temannya pun ikut menyemangatinya. Madu sangat berantusias untuk memenangkan lomba itu. Dan tak lama datanglah seorang wanita pujaannya yang bernama Partavi sedang menaiki mobil bersama dengan keluarganya. Mereka pun tentu saling bertatapan. Madu pun sangat bersemangat mengikuti lomba itu, hingga akhirnya dia pun memenangkan lomba. Dan setelah memenangkan lomba, Madu pun naik ke atas panggung. Ayah Partavi menyuruhnya untuk memberikan hadiah kepada Madu. Dan Madu pun menerimanya dengan senang hati. Ayahnya yang bernama Ratan Singh adalah seorang politikus yang terkenal di daerah itu. Ia sedang mencalonkan diri. Di rumah, Madu sangat senang karena mendapatkan hadiah kipas angin dan memberitahukan kepada kedua orang tuanya. Scene berlanjut saat Partavi berada di kolam. Dia menyuruh para pria untuk segera naik. Partavi pun tak lupa juga menggoda sang bocil teman Madu. Di sisi lain, Madu sedang menjelaskan sesuatu kepada bule. Sang bocil teman Madu menjelaskan kepada Madu bahwa Partavi sedang berada di kolam. Namun Madu tak mengerti apa yang bocil itu katakan. Akhirnya bocil itu pun mengatakan nama Partavi. Dan Madu pun mengerti. Dia pun langsung lompat dan berlari pulang ke rumahnya. Dia sangat begitu senang mandi dan menari-nari. Dia sangat berantusias untuk bertemu dengan gadis sang pujaan hati di kolam itu. Akhirnya dia pun loncat dan menemui Partavi. Partavi pun sangat terkejut dan menyuruh Madu untuk segera naik. Dan Madu pun menurutinya, tetapi dia terjatuh di kolam itu. Hingga pada akhirnya dia berada di klinik dan Partavi pun mengunjunginya untuk meminta maaf. Madu pun sangat senang dengan kehadiran Partavi di sana. Dia pun menari dengan temannya si bocil. Di kafe, ayah Madu menyuruh Madu untuk tidak mendekati Partavi. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya dan menyuruh Madu untuk bersumpah. Madu pun mengiyakannya. Di kampus, Madu tampak begitu bingung. Dia menuruti apa yang ayahnya katakan. Dia mulai menjauhi Partavi. Partavi pun sangat begitu kebingungan. Saat akan pulang, Partavi menyuruh temannya agar memanggil Madu untuk membetulkan sepedanya. Namun Madu malah menyuruhnya untuk memanggil mekanik saja. Madu pun hanya bisa melihatnya dari jauh. Di rumah, Ratan Singh sedang membicarakan pencalonannya tentang pemilihan politik yang akan diadakan bulan depan. Dia pun juga membicarakan ulang tahun putranya. Sedangkan Partavi pulang dengan begitu sangat kesal. Begitu pula dengan kakaknya yang sepedanya dibawa oleh Partavi. Scene berganti saat Partavi sedang menari bersama teman-temannya. Madu pun datang dan mengintip Partavi. Akhirnya Partavi pun menyadari tentang kehadiran Madu. Dia pun memanggil Madu dan menanyakan alasan dia menjauhinya. Madu pun berterus terang dan mengatakan bahwa dia disuruh ayahnya
agar tidak mendekati Partavi. Partavi pun menyuruhnya menuruti apa kata ayahnya. Madu meminta pendapat dari teman-temannya bagaimana caranya untuk meminta maaf kepada Partavi. Teman-temannya pun menyarankannya. Pada pagi harinya, si bocil memakai seragam sekolah dan datang kepada Partavi untuk meminta maaf. Namun Partavi menyuruh si bocil untuk menanyakan Madu siapa dia baginya. Madu tidak mengerti dan dia membuat video berjoget-joget dengan para temannya. Dan bergantian teman Partavi juga datang dengan seragam sekolah dan menanyakan tentang hal yang sama. Pada malam harinya, Madu datang ke rumah Partavi dengan mengendap-endap dan Partavi pun memuji keberanian Madu. Keesokan harinya, Madu bernyanyi lagu bahasa Hindi dan Partavi pun tersenyum. Namun pada saat berada di kelas, kakak Partavi tiba-tiba berada di kelas yang sama dengan mereka. Partavi pun kaget. Hal itu membuat Partavi dan Madu canggung. Kakak Partavi tidak henti-hentinya melihat mereka berdua. Dia berbuat tidak sopan di kelas dengan mengangkat telepon. Dosen menyuruhnya untuk keluar dan kakak Partavi pun menamparnya. Di rumah, kakak Partavi mengatakan kepada ayahnya bahwa dia sedang dekat dengan seorang laki-laki dan Partavi pun tidak mengakuinya. Setelah itu datanglah dosen Partavi dan mengatakan hal yang sesungguhnya tentang kakaknya yang berbuat tidak sopan. Scene berlanjut saat Madu sedang mengejar Partavi. Partavi berada di atas mobil bersama keluarganya. Madu pun mengejar Partavi. Saat berada di danau, Madu mengatakan bahwa ia ingin berciuman dengan Partavi. Partavi pun menantang Madu. Dia menyuruh Madu untuk datang ke pesta ulang tahun kakaknya dan dia pun akan memberikan ciuman di sana. Madu pun menyanggupinya. Dia berjanji akan datang ke pesta ulang tahun kakak Partavi. Hingga akhirnya pesta pun tiba. Madu datang ke sana bersama teman-temannya. Dia pun sangat begitu senang dan menari-nari bersama Partavi. Meskipun Partavi berada di balkon dan Madu berada di bawah. Saat mereka sudah selesai menari, Madu dan Partavi berada di sebuah ruangan kecil. Mereka pun berciuman. Namun hal itu membuat Partavi dan Madu ketahuan oleh keluarga Partavi. Madu pun dihajar. Dia langsung lari ke rumahnya. Ayahnya pun memukuli Madu. Begitu pula dengan ayah Partavi yang begitu sangat kesal dengan Partavi. Ayahnya Madu menyuruh Madu untuk menjauhinya dan dia pun memukul Madu. Partavi sangat begitu sedih karena dia takut akan kehilangan Madu. Dia takut terjadi sesuatu. Hingga akhirnya pemilihan pun tiba dan ayah Partavi memenangkannya. Madu ditangkap dan diseret oleh seorang polisi hingga ia dibawa ke penjara. Orang tua Madu menanyakan kesalahan anaknya kepada polisi, namun polisi tidak menghiraukannya. Dia tetap membawa Madu dan temannya ke penjara. Saat Madu akan dipindah ke sel lain, tiba-tiba Partavi datang dan merebut pistol polisi. Dia mengancam akan menembak diri. Dan saat itulah Partavi dan Madu berhasil kabur. Mereka pun bersembunyi hingga akhirnya pada pagi harinya mereka pun masuk ke dalam kereta dan pergi ke Mumbai. Sesampai di Mumbai, Madu dan Partavi sama sekali tidak punya uang, hingga mereka pun terpaksa minum air keran. Dan Partavi pun terpaksa menjual antingnya dan mereka pun pergi untuk membeli makanan. Partavi dan Madu menelpon paman Madu yang berada di Mumbai. Dia pun datang ke sana. Pamannya memberitahu bahwa mereka semua tidak aman dan menyuruh mereka untuk pergi ke Kolkata.
Sesampai di Kolkata, Madu dan Partavi menyewa rumah kecil yang sangat begitu sederhana. Mereka pun membersihkan rumah itu. Hingga pada akhirnya Madu pun pergi untuk melamar di restoran dan Partavi pun melamar di call center. Mereka pun akhirnya mendapatkan pekerjaan. Hingga pada suatu hari saat Madu akan mengunjungi Partavi, dia melihat Partavi sedang berada di luar dan makan bersama teman-teman kantornya. Namun hal itu membuat Madu sangat cemburu meski melihat Partavi tidak sendiri. Saat berada di rumah, Partavi menanyakan alasan Madu yang murung dan Madu pun menanyakan tentang pria itu. Partavi menjelaskannya bahwa di sana bukan hanya Partavi dengan temannya. Lalu setelah itu teman Madu datang mengunjungi mereka. Madu pun begitu sangat senang. Saat malam harinya, Partavi meminta maaf kepada teman-teman Madu. Si bocil malah menyuruh Partavi untuk tidak meminta maaf. Tapi Madu yang begitu marah Partavi malah menyalahkan Partavi dan membiarkan Partavi untuk meminta maaf kepada mereka. Partavi pun sangat begitu sedih dan dia pun pergi ke kamarnya. Dia pun menangis mengingat sikap Madu yang berubah. Pada keesokan paginya mereka pun kembali bertengkar dan Madu pun menampar Partavi. Partavi pun sangat begitu kaget dan dia pun pergi. Madu yang begitu khawatir pergi ke kontrakan dan menanyakan Partavi. Namun Partavi tidak berada di sana. Madu pun lari kebingungan mencari Partavi. Dia mencarinya kemana-mana. Namun saat Madu berada di call center, dia melihat Partavi berada di sana dan begitu sangat lega. Dia pun merasa bersalah dan kini dia pun ingin meminta maaf kepada Partavi. Dia berjanji bahwa dia akan memberikan rumah yang sangat besar kepada Partavi. Namun Partavi tidak menginginkan rumah yang besar, dia hanya menginginkan rumah. Dan mereka pun saling bermaaf-maafan dan saling berpelukan. Hingga pada keesokan harinya mereka pun menikah dan diiringi oleh paman kosnya dan juga teman-teman Madu. Mereka pun begitu sangat bahagia. Begitu dengan Madu dan Partavi. Mereka menjalani hari-hari dengan sangat bahagia. Hingga akhirnya Partavi pun hamil anak Madu. Partavi sering menelpon ibunya untuk menanyakan hal seputar kehamilannya dan akhirnya mereka pun memiliki anak. Partavi pun sangat senang. Dia menelpon ibunya bahwa dia sudah memiliki seorang anak. Hingga pada akhirnya Ratan Singh yang kalah, dia pun sangat begitu sedih. Saat berada di kamar, Ratan Singh melihat istrinya sedang menelpon Parvati. Dia pun mengangkat telepon dari anaknya itu. Parvati tidak merasa curiga dengan sang ayah. Scene berpindah saat Partavi membukakan pintu. Dia melihat sang kakak dengan para pamannya datang ke sana dengan membawa bingkisan. Hal itu membuat Partavi sangat senang dan merasa bahwa ayahnya sudah tidak marah lagi. Dia pun menggendong anaknya tanpa merasa curiga tentang kehadiran kakaknya. Madu pun merasa sangat begitu canggung. Partavi pun keluar untuk membeli manisan sebagai hadiah untuk ibunya dan ayahnya. Saat akan kembali, dia begitu sangat terkejut melihat sang suami dan anak dilempar oleh seseorang dari atas balkon. Dia pun histeris dan menangis sejadi-jadinya. Ternyata maksud sang kakak datang ke sana adalah untuk mengakhiri kisah cinta antara Partavi dengan Madu. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton.